Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmalistiani, NIM 19013093, Prodi Akuntansi E. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang sumber dana bank dan surat berharga perbankan. Pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Sumber-sumber dana perbankan. 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber ini merupakan dana dari modal sendiri, artinya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pencarian dana sendiri terdiri dari yang pertama, setoran modal dari pemegang saham. Yang kedua, cadangan-cadangan bank. Maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Yang ketiga, yaitu laba bank yang belum dibagi. Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. 2. Sumber dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sumber dana yang berasal dari masyarakat dikelompokkan menjadi 3, yaitu simpanan giro, tabungan, dan simpanan deposito. Yang ketiga yaitu dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber lain ini dapat diperoleh dari yang pertama, kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan diberikan kepada pembiayaan sektor tertentu. Yang kedua yaitu pinjaman antar bank. Diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing dan bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri. Itu diperoleh dari pihak luar negeri. Yang keempat yaitu dari surat berharga pasar uang. Pihak perbankan menerbitkan surat berharga pasar uang, kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan ataupun perusahaan non-keuangan. Simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara memindah bukuan. Simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dana, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian simpanan deposito adalah jangka waktu lebih lama bila dibandingkan dengan simpanan giro ataupun simpanan tabungan, serta tidak dapat diambil setiap waktu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan bank. Baiklah, kita akan beralih ke surat berharga perbankan. Surat berharga perbankan merupakan dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum, dan diakui oleh negara. Biasanya, surat berharga ini erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya. Ciri-ciri surat berharga yakni yang pertama harus memiliki nama. Yang kedua, bentuk surat berupa dokumen tertulis. Yang ketiga, adanya tanda tangan dari pihak-pihak terkait. Yang keempat, terdapat akta perintah atau janji membayar. Yang kelima, terdapat nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar di dalam dokumen. Yang terakhir adalah adanya keterangan jatuh tempo atau waktu pembayaran yang harus dilakukan. Macam-macam surat berharga. Yang pertama adalah wesel. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda
syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Adapun syarat-syarat wesel sesuai dengan pasal 100 KUHD adalah yang pertama, tertera kata wesel yang jelas pada dokumen. Yang kedua, pemerintah tidak memiliki syarat sejumlah uang yang sudah ditentukan. Yang ketiga, tertera nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar. Yang keempat, adanya ketentuan tanggal pembayaran, tempat pembayaran yang akan dilakukan, dan nama orang yang menerima uang. Yang kelima, tempat dan tanggal surat wesel ditarik. Yang keenam, terdapat tanda tangan dari pihak yang menerbitkan wesel atau yang menerima. Surat berharga yang kedua yakni surat sanggup. Surat sanggup atau dikenal dengan promes adalah surat berharga yang memuat kata asep atau promes, yang mana penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang juga disebutkan dalam surat berharga tersebut, maupun penggantinya pada hari pembayaran. Ketentuan dalam surat sanggup ini yakni yang pertama, keterangan terkait yang menyebutkan bahwa sanggup dalam menanggung pembayaran. Yang kedua, adanya penetapan waktu dan tempat pembayaran. Yang ketiga, adanya tanggal surat sanggup yang ditandatangani. Yang terakhir adalah adanya tanda tangan orang yang membuat atau mengeluarkan surat. Surat berharga yang ketiga yakni saham. Pengertian tentang saham ini diatur dalam 40 KUHD yang berarti modal perseroan yang dibagi atas saham-saham atau sero-sero atau nama atau belangko. Saham juga didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Bentuk dari saham sendiri merupakan selembar kertas yang berisi keterangan bahwa pemilik dokumen tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat saham tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan dari seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Dari segi perpajakan, pajak atas transaksi nilai ini bersifat final dengan besar 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham. Surat berharga yang keempat yakni cek. Cek merupakan salah satu surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar. Ciri-cirinya adalah yang pertama, harus tertulis dengan jelas. Yang kedua, adanya perintah untuk membayarkan sejumlah uang. Yang ketiga, tertera nama badan hukum atau bank yang wajib membayar. Yang keempat, sudah ditetapkan tanggal, tempat pembayaran, dan tempat pengeluaran cek. Yang kelima, semua syarat atau ciri di atas harus dipenuhi. Jika tidak, maka cek dikatakan tidak sah. Lalu, cek dapat dikeluarkan secara atas tunjuk, atas perintah, atas bawah, dan atau atas nama. Selanjutnya yaitu yang kelima, kwitansi atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk merupakan surat berharga yang berisi penandatanganan untuk suatu pembayaran sejumlah uang atau dana dan waktu yang sudah ditentukan kepada petunjuk. Yang keenam yaitu bill of lading, merupakan surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran yang menerapkan bahwa pihak tersebut sudah menerima barang dari pengirim untuk diangkut oleh pihak tertentu. Di dalam surat ini ada nama dan keterangan mengenai syarat-syarat penyerahan barang yang dikirim. Pihak-pihak yang terlibat adalah penerbit yang dalam hal ini perusahaan pelayaran yang diwakili oleh nahkoda kapal dan pihak penerima atau penggantinya. Pihak penerima yang dimaksud adalah yang pertama orang yang namanya ada dalam konsonen, yang kedua orang pengganti pengirim atau kepada orang yang ditunjuk oleh pengirim, yang ketiga orang pengganti pihak ketiga atau orang yang ditunjuk namanya oleh pihak ketiga, yang keempat orang yang disebut dalam konnosmen atau pembawa, yang kelima adalah orang yang membuat konnosmen tersebut. Surat berharga selanjutnya yakni delivery order. Dalam pasal 520 KUHD di Indonesia, delivery order merupakan pemegang yang sah dan berhak menuntut penyerahan barang di tempat sesuai dengan isi konnosmennya, kecuali pihak tersebut menjadi pemegang tidak sah menurut hukum.
Selanjutnya yang ke-8 yaitu surat hutang. Surat hutang dapat dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya obligasi, surat hutang negara, dan surat berharga syariah nasional. Obligasi merupakan jenis surat hutang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dipindah tangankan. Obligasi sendiri berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi atau negara. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.